dan kedua. Sekarang Al-Hajj ayat yang ketiga dan keempat insyaallah. Semoga waktunya cukup. Masih kelanjutan dari ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Saya sekali kemudian sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Wallahu a'lamu bimuradih. Pada ayat yang pertama, ayat yang kedua sebelumnya pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana goncangan hari kiamat, ya, goncangan yang sangat dahsyat, di mana pada saat itu yaumul la yanfa'u wala banun, harta dan anak tidak dapat memberikan kemanfaatan. Saking dahsyatnya wanita-wanita yang menyusui bayi meninggalkan bayinya. Saking dahsyatnya wanita-wanita yang dalam kondisi hamil langsung keguguran. Tidak lagi memikirkan suami, istri, anak, keluarga. Yang ada dalam pikirannya itu bagaimana memikirkan pribadi. Dan dalam kondisi tersebut begitu banyak orang-orang kayak kebingungan. Taronasa sukaro, seperti orang mabuk, tetapi sebenarnya tidak mabuk, cuman kayak bingung, gak jelas. Saking dahsyatnya di dunia, sebesar-besar apapun bencana tetap masih memikirkan anak. Ketika ada kebakaran, mungkin yang dipikirkan itu menyelamatkan anak, harta gak apa-apa habis terlalap api. Ketika ada musibah gempa bumi, memikirkan anak, tapi di akhirat itu tidak berlaku. Artinya setelah kiamat itu ya al-masyar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat dan kedahsyatannya, masih ada saja orang-orang yang meragukan. Masih ada orang-orang yang tidak percaya hari kiamat ada. Bahkan tidak percaya bahwa ada yang namanya kedahsyatan di hari kiamat tersebut. Dan ini kita akan jelaskan pada ayat yang kedua dan ayat yang ayat ketiga keempat ini. Wa minan nasi dan di antara manusia man ada orang yujadil yang saling berbantah-bantahan,
saling berdebat. Ada jidal, jidal itu debat. Ada dalam satu ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya bahwa ud'u, dakwahi manusia itu ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang baik, wajadilhum, dan debatlah mereka. Jika mereka ngajak debat, debatlah mereka, tetapi syaratnya billati hiya ahsan, dengan debat yang lebih baik, ilmiah gitu ya. Kemudian memperkuat argumen-argumen, terutama yang berkaitan dengan ketauhidan, tentang ketuhanan ya dan sebagainya. Nah, di sini dalam ayat ini dijelaskan waminan, artinya dan ada sebagian manusia, tidak semua manusia, tapi ada sebagian manusia yang saling berbantah-bantahan. Ya, berbantah-bantahan itu tentang apa? Allah. Fillahi. Ada pendapat menyebutkan Allah itu benar Tuhan atau tidak, berbantah-bantahan. Oh, Allah Tuhan, oh bukan Allah. Kedua, hari kiamat. Ketiga, pillah ini adalah saling berbantah-bantahan tentang semua yang diberitakan oleh Allah. Apa yang diberitakan oleh Allah? Yaitu kiamat, malaikat, surga, neraka. Itu kan belum pernah melihat orang-orang, tapi diceritakan dalam Quran lewat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berbantah-bantahan itu biguiri ilmin, tanpa ilmu. Gitu ya. Wa yattabi'u, dan mereka itu mengikuti, yaitu kulla syaitonim marid. Jadi mengikuti setiap setan marid yang jahat. Baik, kita baca nih maknanya seperti apa. Yaqulu ta'ala zaman liman kadzdzaba bil ba'si. Dalam ayat ini Allah Ta'ala zaman itu dimaknai mencela. Dalam ayat ini, ayat ketiga surat Al-Hajj ini, zaman Allah mencela liman, bagi orang, kadzdzaba, yang mendustakan bil ba'si. Bil ba'si itu adalah hari kebangkitan. Kebangkitan bagian dari kiamat itu ya, yang Allah gitu kan. Wa ankaro, dan mengingkari kudratallahi, kekuasaan Allah, menyampaikan kepada umatnya bahwa kiamat bakal terjadi. Jadi artinya semua para nabi sama rasul itu semuanya menyatakan kiamat itu bakal terjadi. Gitu ya. Tidak ada satu nabi sama rasul yang mengatakan tidak akan terjadi. Semuanya sama. Menyampaikan kepada umatnya kiamat ada. Setelah dunia hancur akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Menyampaikan itu. Ini tidak ada yang bertentangan itu. Kenapa sebabnya? Muttabi'an fi qoulihi wa inkarihi wa kufrihi kulla syaitonim marid minal insi wal jinni. Karena mereka menolak itu disebabkan mengikuti setan-setan minal insi wal jinni, dari kalangan manusia dan jin. Hadirin wal hadirat, kalau kita mendengar kata setan, yang terbayang itu apa ya? Ya pokoknya yang gitu-gitulah, macam orang penafsirannya berbeda. Setan itu kata sifat yang bermakna mencegah orang berbuat kebaikan, ngajak kepada kejelekan. Siapapun yang mengajak kepada kejelekan, mencegah berbuat kebaikan, itu setan. Minal jinni wal insi, minal insi wal jinni, baik manusia atau jin. Jadi setan itu luas.
dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kalau jin yuwaswis, membisikkan ke dalam dada manusia. Azan subuh, tiba-tiba refleks ada bisikan, tenang, tenang. Belum selesai azannya, gitu kan. Azan udah selesai, siap-siap bangun, ada aja bisikan, tenang, belum qomat. Gitu. Udah qomat, tenang, belum takbiratul ihram itu imam, gitu kan. Mau bangun, tenang, baru rakaat pertama, gitu kan. Udah rakaat pertama, tenang, masih dingin terus. Tanpa disadari tuh refleks bisikan-bisikan gitu. Mencegah, mau baca Quran, ada aja godaan-godaan, memalingkan kita. Dalam sholat, begitu juga. Kata Nabi, ketika azan berkumandang, setan itu berlarian sambil berkentut-kentut. Ketika azan selesai, setan kembali al-jin itu. Ketika qomat, pergi lagi. Ketika selesai qomat, azan orang itu sudah takbiratul ihram, setan datang lagi menggoda supaya sholatnya itu tidak benar, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya pikirannya kemana-mana, lupa bacaan, para sebagainya itu godaan. Mau baca Quran, godaan setan. Makanya ketika orang mau baca Quran, fasta'iz billah kan. Jika engkau mau baca Quran, fasta'iz billah kan. Mintalah perlindungan kepada Allah. Oh, ini kan baca Quran, yaitu godaan. Ketika orang baca Quran itu bakal digoda oleh setan tuh. Macam-macam godaannya itu. Ngajak berbuat kejelekan. Ayo tuh. Itu peluang proyek 5% tuh gitu kan. Manipulasi yang tidak baik, menghalang-halangi berbuat kebaikan setan dari kalangan manusia. Makanya kan disebutkan innamal khamru wal maisiru wal angsobu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Hai orang-orang beriman, jauhi. Apa yang jauhi itu? Judi, hamar, ngundi, nasib dan sebagainya. Karena itu merupakan perbuatan setan. Jadi ketika orang berbuat itu setan itu. Jadi kalangan manusia ngikutin gitu. Dan biasanya orang itu lebih kepada ngikutin apa yang ada dalam dirinya. Kenapa ya terukuna ma anzalallahu ala rasulihi minal haqqi al mubin. Mereka itu meninggalkan apa-apa yang diperintahkan Allah atas rasulnya ya dari kebenaran yang nyata. Sekaligus wa yatabiuna aqwal ru'us dolalati duat dan mengikuti ucapan-ucapan para pemimpin-pemimpin kebatilan. Baik. Ya di sini adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya wa yattabi ngikutin ini kalau dalam beberapa ayatnya lain itu disebutkan dengan khutuwat itu langkah-langkah. Karena ketika orang tuh tergelincir pada kejelekan itu tidak langsung. Ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya orang-orang beriman, masuklah pada Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u, janganlah engkau ngikuti khutuwat, langkah-langkah. Bentuknya pakai jamak, tidak pakai mufrad ya. Karena setan menggelincirkan manusia itu berproses, tidak secara langsung. Saitim marid. Baik. Lanjut ya ayat yang keempatnya ini sekalian unikan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba ya alaihi annahu mang tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Kutiba telah dicatat alaihi kepadanya annahu bahwasanya mantawallahu barang siapa yang berwala memberikan loyalitas dimaknai juga mengikuti ya setan
fa annahu yudilluhu, maka sesungguhnya setan itu menyesatkan dia, wa yahdihi ila azabis sa'ir, dan menunjukkannya ke azab yang pedih. Di sini sa'ir ini salah satu nama neraka, kan ada neraka jahanam ya, ada neraka wel, ada sa'ir. Sa'ir ini kenapa? Karena apinya menyala-nyala, dikatakan sa'ir. Nanti kita bahas di sini. Dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bahwa amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya, anin naba'il azim, mereka bertanya tentang berita besar. Sama dengan surat Al-Hajj ayat 3 ke 4 ini. Mereka saling berdebat, saling berbantah-bantahan tentang Allah, tentang hari kiamat. Nah, surat An-Naba gitu juga, sama tentang Allah dan hari kiamat juga. Cuman kalau dalam surat An-Naba itu ada kalimat ancaman, kalla saya'lamun, kelak mereka akan tahu, summa kalla saya'lamun, kedahsyatan tersebut. Baik ya, kutiba alaihi, telah dicatat untuknya. Arti maknanya di sini kalau Imam ini disebutkan bahwa kutiba alaihi kitabata, iya, telah dicatat, tercatat baginya, sudah jadi ketentuan gitu. Annahu man tawallahu, maknanya ai ittaba'ahu wa qalladahu, siapapun dia yang ngikuti setan dan ikut-ikutan kepada setan. Makna ikut kepada setan itu al-hawa, ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu cenderung mengajak pada kejelekan-kejelekan. Kebanyakannya seperti itu. Yang ngikutin hawa nafsu, tidak mengendalikan nafsu. Dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, Said Hawa menyebutkan bahwa dosa-dosa itu banyak katanya. Tapi sumbernya satu, yaitu ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Jika dia berhasil mengendalikan hawa nafsu, maka selamat dari dosa-dosa. Maka ketika kita ingin menyelamatkan diri dari dosa, dari kejelekan, maka pahami itu kunci sumbernya itu ngikuti hawa nafsu, tahan. Salah satu caranya itu adalah banyak menekan. Wasilahnya apa? Saum, banyak puasa. Itu menekan hawa nafsu. Zikir atau wirid ya, baca-baca doa-doa wirid pagi, sore, malam, itu memperkuat ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah muraqabah, merasakan selalu Allah Subhanahu wa taala menatap. Tanamkan selalu dalam hati itu, Allah naziri, Allah sedang melihat saya. Allah syahidi, Allah sedang menyaksikan saya. Atau Allah yasma'uni, Allah sedang mendengarkan saya. Allah ma'i, Allah bersama saya. Terus gitu. Ini ada kisah menarik di dalam kitabnya Fi Rihabil Islam, di mana ada seseorang datang kepada seorang ulama minta petunjuk, minta jalan menghadapi kegelisahan dan kegalauan hidupnya. Pertama, yang keduanya diberikan kenikmatan ibadah. Syaratnya sederhana, enggak banyak amalan, udah aja coba gumamkan, tanamkan dalam hati, Allahu yashhaduni, Allah menyaksikan saya, Allahu yasma'uni, Allah mendengarkan saya, Allahu ma'i, Allah bersama saya. Enggak perlu banyak ngomong, cukup dalam hati gitu aja. Allah mendengarkan saya, Allah menyaksikan saya, Allah bersama saya, Allah mendengarkan saya, Allah menyaksikan saya. Terus kemanapun, jangan lupa itu. Akhirnya dia tertanam, akhirnya mulai terbiasa gitu. Kemanapun dia pergi, hatinya itu tenang. Pembawaannya juga tenang. Kenapa sebabnya? Dalam kondisi ramai, dalam kondisi sendiri, merasakan selalu Allah natap dia.
mungkin bisa dimaknai dengan zikir yang bil qalbi, zikir dengan hati. Ujung-ujungnya datang lagi kemudian diberikan amalan-amalan, kalimat-kalimat zikir yang didawamkan dalam hati gitu kan ya. Dalam hati ya, kalimat-kalimat thayyibah. Fa annahu yudilluhu ai yudilluhu fid dunya, siapapun dia yang berbantah-bantahan, tidak meyakini adanya hari kiamat, tidak meyakini Allah itu bisa menghidupkan yang mati, maka itu sudah jelas disesatkan. Yudilluhu fid dunya, disesatkan di dunia. Kemudian wa yahdi ila azabis sa'ir wa yaquduhu fil akhirati ila azabis sa'ir. Kemudian setan secara tidak langsung membawa dia ke azab neraka yang apinya itu adalah menyala-nyala. Kenapa? Di sini disebutkan. Kenapa neraka itu disebut sa'ir? Karena di sini wahuwal har al-mu'lim, al-muqliq, al-muz'ij katanya itu. Karakter neraka sa'ir. Apa karakter neraka sa'ir itu? Al-har, al-mu'am, al-muq, al-muz'ij. Pertama, al-har. Apa arti al-har itu? Sangat panas sekali. Ada riwayat mengatakan panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Hukuman paling ringan di neraka, orang dipakaikan sandal dari neraka yang saking panasnya itu kaki, kepala sampai kaki langsung meleleh. Meleleh langsung seperti mencairnya besi. Tapi setelah meleleh jadi lagi, jadi lagi terus. Kalau orang meleleh langsung hancur mungkin hilang udah. Tapi ini terus diulang-ulang. Jadi pertama al-har, panas, ya. Kemudian selanjutnya adalah al-mu'lim, menyakitkan. Pertama panas, panasnya neraka tidak usah ditanya-tanya lagi. Berlipat-lipat, berpuluh-puluh kali lipat dari panasnya api dunia. Saya teringat tuh dengan satu kapan lebih baik saya. Aku ini memegang bara api yang sangat panas daripada tanganku ini memegang wanita yang bukan mahram katanya. Visualisasinya ke sana. Setiap mau melakukan gitu, aduh ingat tapi. Coba ibu-ibu sama bapak-bapak setiap mau melakukan dosa, ada niat melakukan dosa, langsung ingat itu, langsung. Mau berzina, ingat katel panas, alah gitu kan. Mau mencuri, ingat api yang panas. Tujuannya kan gitu, supaya orang takut pada Allah. Cuman kan banyak ayat-ayat tentang neraka disebut dan orang pun baca, nggak menyentuh ke hati aja gitu. Tahu neraka ada, tapi perbuatannya itu tidak menunjukkan dia takut neraka. Tiap hari dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Rabb, berikan kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebahagiaan akhirat, wa qina azabannar, jauhkan dari api neraka. Tapi udah berdoa korupsi, udah berdoa mencuri, udah berdoa memfitnah, menzolimi, memaki gitu kan, buruk sangka gitu. Nah baik, pertama al-har, panas. Kedua al-mu'lim, neraka sa'ir itu menyakitkan. Ya, kalau panasnya udah berpuluh-puluh kali lipat, ya kalau rasa sakitnya ya sama juga. Di sini mungkin ada yang pernah terkena minyak panas, minyak goreng panas. Waduh, iya ya, sembuhnya berapa lama? Padahal cuma satu tetes, tek gitu kan. Tapi sembuhnya berapa lama dan sakitnya, aduh, ya nggak bisa dibayangkan itu panasnya. Atau mungkin ada yang suka ngerokok, pernah kena apinya gitu kan, iseng,
langsung. Atau ada orang ngerokok tangannya kena itu udah. Itu mah nggak seberapa muklim menyakitkannya. Kemudian al-muklik. Apa muklik? Siksaannya itu menyedihkan. Membuat orang sedih. Artinya di neraka nanti tidak ada kegembiraan. Tidak ada kebahagiaan. Nangis semuanya itu. Pertama panas, kedua menyakitkan, menyedihkan. Ya. Ada satu ungkapan dari tabi'in, ya, Abu Yazid Al-Bustami kalau tidak salah, gitu ya. Man fa'alal ma'asi dohikan dakholan nar bakian. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa sambil tertawa-tawa, melakukan maksiat dengan penuh kegembiraan, ada rasa bangga, maka kelak dia akan masuk neraka penuh dengan tangisan, katanya itu. Dibalikan, yang bangga. Jadi panas, menyakitkan, ketiganya itu adalah menyedihkan, yang keempatnya al-muz'ij. Apa itu al-muz'ij? Menggelisahkan. Ini merupakan makna dari neraka sa'ir. Sa'ir ini yang secara lugawi maknanya menyala-nyala apinya. Karakternya seperti itu, karakter sifat azabnya itu. Kalau dalam Quran ada azabun azim, ada azabun alim, ada azabun muhin. Itu ada karakter masing-masing. Itu juga azabus sa'ir, ada neraka sa'ir. Dalam akidah Islam tuh yang ditulis oleh Imam Said Sabiq tuh ada tuh. Nama-nama surga, derajat-derajat, tingkatan-tingkatan surga, nama-nama neraka, tingkatan-tingkatan neraka, itu ada, termasuk karakternya. Ya. Baik. Qad qala as-Sudiyu an Abi Malik nazalat hadhil ayah fin Nadr ibnil Haris. Berkata Imam As-Sudi dari Abu Malik bahwa ayat ini turun berkenaan Nadr bin Haris. Ada kisah menarik. Saya bacakan ya. Ini. Qala ibnu Abi Hatim hadatsana Amr ibn Salm al-Basri hadatsana Amr ibn al-Muhrim Abu Qatadah hadatsana al-Ma'mar hadatsana Abu Ka'ab al-Maki qala Khabith min khubasa Quraisy akhbirna an rabbikum min zahabin huwa au min fiddatin huwa au min nuhasin huwa faqaqatis sama qaqatan wal qaqqa fi kalamil arab ar-ra'du fa iza kifara sakit baina yadaihi. Diceritakan dari Abu Hatim. Jadi Amr bin Salim al-Basr, Umar bin Muhrim, Abu Qatadah berkata pada kami Ma'mar dari Abu Ka'ab al-Maki, dikatakan satu waktu ada salah seorang tokoh Quraisy, Hobisun min Khubasa. Hobis itu adalah bisa dikatakan laki-laki tercela dari kalangan Quraisy datang. Dengan congkaknya datang kepada Nabi bertanya tetapi penuh dengan ejekan. Akhbirna an rabbikum. Wahai Muhammad, coba beritahukan kepada kami tentang Tuhanmu.
min zahabin huwa, apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas? Au min fiddatin, atau Tuhanmu itu terbuat dari perak? Au min nuhasin, atau Tuhan kamu itu terbuat dari agah dan sebagainya. Ketika dia sudah bertanya kepada Nabi, langsung faqaqatis sama qaqatan. Maka mendadak di langit itu keluar halilintar. Muncul halilintar gitu kan. Padahal tidak dalam kondisi hujan. Mekah termasuk Madinah jarang hujan. Pernah saya ngobrol kepada kawan yang belasan tahun di sana. Ya standar 1 tahun itu hujan paling bisa dihitung berapa kali. Itu pun kalau hujan ya kadang gerimis-gerimis, kadang deras gitu. Dan gak jelas. Tapi seringnya itu kering kerontang. Tapi ketika dia nantang gitu, nanya Tuhanmu terbuat dari apa? Mendadak ada geledek dari langit gitu kan ya. Ra'd. Kemudian selanjutnya fa'idza fara'sahu. Kemudian menimpa kepalanya sakit baina yadi, langsung kepalanya itu terjatuh putus antara kedua tangannya. Dalam riwayat dia menggelinding. Dalam riwayat yang lain disebutkan qala Lais bin Abi Sulaim an Mujahid, dari Lais bin Sulaim dari Mujahid, jaa Yahudiyun. Satu ketika datang seorang Yahudi, faqala ya Muhammad, berkata, wahai Muhammad, akhbirni an rabbika, coba beritakan kepadaku tentang Tuhanmu. Min ayyi syai'in huwa, dengan bahan apa sih? Tuhanmu itu bagaimana sih? Dari apa sih itu Tuhan kamu itu? Gitu kan? Min durrin au min yakut. Apakah dari permata, perhiasan, berlian atau apa? Faja'at so'iqa fa'akhwadatu. Kemudian langsung geledek menyambar Yahudi tersebut, langsung mati. Ini merupakan salah satu kisah banyak terjadi di masa Rasulullah SAW. Kualat menghina-hina Allah, menghina-hina Nabi, menghina-hina Islam itu, baik di dunia ataupun di akhirat. Apa korelasinya dengan hal ini? Ada, karena ayat ini berbicara tentang apa ayat ketiga itu? Wa minan nas mayyujadil. Di antara manusia ada yang punya karakter berbantah-bantahan. Kenapa sebabnya? Kadzdzaba bil ba'si, mendustakan hari kiamat, kebangkitan. Ankaro kudratallah ala ihya'il mauta, mengingkari kekuasaan Allah menghidupkan yang udah mati. Kalau misalnya ingkar ya udah, silahkan ingkar, dan tidak maksa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan sampai meledek-ledek, jangan sampai menghina-hina, apalagi langsung kepada sosok khairu khuluk, sebaik-baik manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi dari ribuan nabi. 124.000 nabi katanya itu. Satu-satunya rasul dari 313 rasul yang mana Allah dan malaikat bersolawat kepada dia. Allah dan malaikat tidak bersolawat kepada yang tetapi bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi datang dengan penuh kecongkakan, bertanya tapi niatnya menghina, merendahkan, itu tidak dijawab. Yang hadis seperti ini ada lagi ke dalam konteks yang lain itu seperti sababun nuzul surat Al-Ikhlas, masih bisa tolerir itu. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi nanyakan tentang Tuhan, tapi dijawabnya dengan surat Al-Ikhlas.
Walau alam bisawab, mungkin bersambung lagi sepertinya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.